Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Anda yang telah klik di video saya ini. Mudah-mudahan Anda bertambah sehat dan baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan membahas tentang defisit anggaran Indonesia pada bulan November 2024. Jadi Menteri Keuangan Indonesia kemarin, Sri Mulyani, mengatakan pada bulan November 2024 ini Indonesia mengalami defisit anggaran sebanyak 401,8 triliun. Jadi suatu angka yang cukup besar juga bagi suatu negara. Indonesia mengalami defisit seperti itu. Jadi timbul pertanyaan, mengapa hal ini bisa terjadi? Tentu tidak sesuainya pendapatan dan pengeluaran. Arti katanya besar pasak daripada tiang. Jadi lebih besar pengeluaran daripada pemasukan. Maka defisit terjadi pada suatu negara. Sebenarnya bukan pada suatu negara aja, pada suatu komunitas, kepada suatu masyarakat, kepada suatu organisasi, pada suatu perusahaan, atau bahkan kepada individu. Defisit ini sering terjadi. Jadi defisit ini bukan suatu hal yang jarang terjadi, tapi sering terjadi. Tetapi kalau defisit ini terjadi terus, kita tidak mengatasi, ya nanti bisa berbahaya juga kan. Karena apa? Nanti tentu ekonomi tidak stabil. Kalau ekonomi tidak stabil, negara bisa menjadi tidak stabil juga, seperti terjadi pada tahun 1966 dan 1988. Karena ekonomi tidak stabil, maka negara menjadi kacau. Jadi kita kan ingin negara kita ini tidak seperti itu, ingin bagaimana negara kita ke depan berjalan dengan baik dan benar. Jadi semua masyarakat itu bisa hidup dengan baik dan tentram sesuai dengan kapasitas dan kemampuan dan keberadaan mereka masing-masing. Jadi ada beberapa cara sebenarnya untuk mengatasi defisit anggaran ini. Yang pertama, yang jelas meningkatkan pendapatan. Jadi Indonesia ini pendapatannya ada dua. Satu, pendapatan melalui pajak. Yang kedua, melalui hasil bumi. Jadi kalau pajak ini, yaitu yang dipajak tentu perusahaan, orang-orang kaya, pengusaha, konglomerat, yang istilahnya yang ekonomi menengah ke atas, ini yang akan dipajak. Jangan seperti kemarin menaikkan harga kebutuhan pokok, ini suatu hal yang sangat tidak menarik, karena masyarakat ini sudah ekonominya susah, dibebani dengan pajak lagi, jadi kehidupan mereka makin susah. Jadi kalau pemerintah ingin menaikkan pajak, ya bagi orang-orang menengah ke atas lah yang akan dipajak, bukan masyarakat kecil ini tidak mau dipajak, tapi memang keadaan itu memang seperti itu setakat ini. Setelah pendapatan dari pajak, dari mana pendapatan kita lagi? Pendapatan kita tentu dari hasil bumi, karena kita Indonesia ini memiliki hasil bumi yang banyak. Hasil bumi kita ini kan dikelola oleh perusahaan yang dikenal dengan nama BUMN, pada usaha milik negara. Jadi BUMN kita ini harus maksimal. Kalau kita lihat sampai detik hari, BUMN kita masih belum maksimal, karena hasil bumi kita banyak, tetapi penghasilan daripada BUMN ini belum maksimal. Jadi ini harus dievaluasi, karena orang yang duduk di direksi BUMN ini adalah orang-orang yang kemarin itu berada di tim sukses. Jadi jangan mereka ini sudah jadi tim sukses lalu duduk di BUMN lalu mereka bekerja tidak maksimal. Nah, ini harus dievaluasi. Jadi kita sebagai masyarakat yang mengevaluasi apakah pekerja ini sudah maksimal atau belum. Jadi pemerintah itu seharusnya memberi target kepada orang yang menjabat di pemerintahan, bahwa kalau seandainya tidak sesuai dengan target, ya dilakukan resapel atau pergantian supaya orang yang betul-betul maksimal bisa bekerja gitu. Jadi pendapatan kita ini yang harus kita tingkatkan. Yang kedua, kita harus mengurangi pengeluaran. Pengeluaran ini artinya bukan kita tidak melakukan pengeluaran, tetapi ada hal-hal yang tidak penting atau kurang penting. Misalnya pembangunan jangka panjang, pembangunan yang sifatnya prestisius. Nah, ini seharusnya tidak perlu dilanjutkan. Jadi yang perlu dikejar pemerintah itu adalah pembangunan yang sifatnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Jadi kalau pembangunan itu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, maka ekonomi itu akan bisa berjalan dengan stabil. Dan apa yang diharapkan oleh pemerintah, bahwa pertumbuhan ekonomi kita pada tahun 2025 nanti sebanyak 8%, ini akan terrealisasi. Jadi ini sebenarnya angka yang sangat realistis, sangat yang bisa tercapai, tentu dengan kerja yang maksimal. Tapi kalau kerja kita tidak maksimal, tentu ini akan sulit untuk terrealisasi. Yang ketiga, bagaimana cara kita untuk meningkatkan atau mengurangi defisit? Yaitu dengan menyita harta daripada koruptor. Jadi Indonesia ini kan koruptornya masih sangat tinggi. Jadi harta-harta yang telah dikoruptor oleh para koruptor tadi itu, maka harus dikembalikan kepada negara. Tapi sampai setakat ini, undang-undang untuk menyita harta daripada koruptor itu belum terrealisasi. Memang para aktivis-aktivis di bidang koruptor ini sudah banyak memberikan masukan, saran, apa segala macam, tapi sampai detik hari ini kita belum melihat daripada undang-undang untuk merampas harta hasil korupsi dari
aparatur negara. Jadi ini undang-undang ini kalau bisa segera direalisasikan. Jadi kalau harta-harta orang-orang koruptor ini sudah disita kembali, otomatis ekonomi negara akan membaik. Kalau kita lihat kemarin itu masalah timah itu ada 271 triliun. Ini suatu angka yang cukup besar dan tentu defisit negara itu makin berkurang. Itu baru satu kasus timah. Tentu ada kasus-kasus yang lain. Kalau kasus-kasus yang lain bisa dibongkar atau diangkat kembali, tentu uang defisit negara itu bisa tidak sebanyak ini dan defisit itu makin lama makin mengecil. Nah, jadi Indonesia itu bisa mencapai negara yang dikatakan ya negara yang adil dan makmur. Jadi ada 3 cara untuk mengatasi defisit anggaran APBN ini. Yang pertama meningkatkan pendapatan, kedua mengurangi pengeluaran, yang ketiga menyita harta daripada koruptor-koruptor. Jadi itu yang harus dikerjakan oleh pemerintah Prabowo ke depan selama 100 hari ke depan. Memang sekarang masih 60 hari, masih ada 40 hari lagi kita mengevaluasi apakah kabinet merah putih ini yang dipimpin Prabowo ini berjalan dengan baik atau maksimal atau bagaimana nantinya kita harus tetap mengoreksi pemerintahan kita supaya negara kita menjadi negara yang betul-betul berjalan sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku. Jadi bagi teman-teman atau rekan-rekan atau bagi penonton dimanapun Anda berada, kalau ada yang kurang-kurang nanti Anda bisa bicara di kolom komentar. Nanti kita akan ketemu lagi di video-video yang lain dan selanjutnya tentu dengan tema-tema yang lain. Saya ucapkan juga terima kasih kepada Anda yang telah melakukan like, comment, and share serta follow dan subscribe channel saya ini. Mudah-mudahan Anda bertambah sehat dan baik-baik saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.